Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih dikasih kesempatan, kesehatan untuk bertadabbur ilmu di masjid tercinta kita ini. Tema hari ini masih lanjutan dari zikir. Nah, 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang zikir melembutkan hati ya. Nah, hari ini nanti kita lanjutkan dengan Ustadz kita, Kiai Haji Yusuf Muhammad. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita buka Al-Quran, kita baca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan Al-Baqarah ayat 21 sampai 25. Silakan disiapkan ibu-ibu. Ayo kita mulai ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala
abdina ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik.
Baik, kita mulai aja kajian kita dengan Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis Ummahat Darussalam yang saya hormati, yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan ngaji kita. Tujuan atau hikmah berzikir la ilaha illallah. Kemarin terakhir sampai keberapa? 6 ya. Jadi di samping zikir la ilaha illallah itu puncaknya nanti untuk menggapai husnul khatimah, maka ada tujuan-tujuan lain yang sangat penting, sangat istimewa berkaitan dengan zikir la ilaha illallah. Kalau kemarin zikir itu untuk menenangkan hati, melembutkan hati, yang ke berapa? 6 ya. Nah, yang ke-7 tujuan zikir itu adalah, nah ini yang sangat-sangat penting, untuk mengkhusyukkan kolbu. Jadi khusyuk itu letaknya di hati ya. Khusyuk itu letaknya di hati, yang biasanya kalau ada kata-kata khusyuk itu selalu dihubungkan dengan sholat ya, selalu dihubungkan dengan sholat ya. Karena apa? Karena memang di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Mu'minun, boleh dilihat surat Al-Mu'minun surat Al-Mu'minun yang diawali qad aflahal mu'minun, itu ayat 1 ya. Ayat yang kedua alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, begitu. Kalau mencari Al-Quran bersama, kalau sudah ada yang ketemu boleh bunyi surat sekian, nah gitu ya, boleh bunyi biar yang lain bisa mengikuti ya. Al-Mu'minun surat keberapa? 23, ayat pertama dan kedua. Nanti setelah paham ayat itu, maka akan makin paham betapa pentingnya membiasakan zikir la ilaha illallah ya. Boleh dibaca ayat 1 dan 2 sekaligus terjemahannya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Coba dibaca terjemahnya. Sungguh, ya boleh Bu, terjemahnya saja. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya ya. Sungguh beruntung, nah begitu ya. Sungguh beruntung orang yang beriman apabila mereka khusyuk dalam sholat. Qad aflahal mu'minun, sungguh ya, sungguh itu terjemahan dari kata qad, benar-benar
Aflaha, beruntung. Al-mu'minun, orang-orang beriman. Orang beriman yang dinyatakan beruntung oleh Allah siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk sholatnya. Nah, ini belum selesai sampai situ. Pasti masih ada yang bertanya, khusyuk itu yang bagaimana? Ya, itu sampai ayat 2, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Muncul pertanyaan, sholat yang khusyuk itu sholat yang bagaimana? Nah, begitu ya. Ada yang bisa jawab? Sholat khusyuk itu sholat yang bagaimana? Sholat khusyuk itu sholat yang bagaimana? Sholat khusyuk adalah sholat, ya, sholat khusyuk adalah sholat ketika orang itu sholat, dia sadar betul sedang menghadap Allah. Intinya begitu. Asal orang sholat dia sadar betul. Sadar letaknya di mana? Di hati. Ya, bukan di mata, bukan di hidung, bukan di mulut. Sadar itu letaknya di hati. Tempo hari sudah dijelaskan. Sadar itu letaknya di hati. Hati itu ada di mana? Ada di dalam dada. Makanya orang yang sadar itu disebut sadar. Ini menjelaskannya rada susah. Sadar itu letaknya di hati. Hati itu, atau boleh dikatakan sadar itu pekerjaan hati. Ya. Pekerjaan hati sadar. Sadar letaknya di hati. Hati itu di dalam dada. Makanya dada itu bahasa Arabnya sodrun. Nah, ya. Dada itu bahasa Arabnya sodrun. Ya. Kenapa dada itu bahasanya sodrun, yang bahasa kita kemudian menjadi sadar? Karena di dalam sodrun, di dalam dada itu ada hati. Nah, hati itu letaknya kesadaran. Ya, letaknya kesadaran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang beriman yang sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk itu adalah sholat di mana orang yang sholat itu sadar betul, hatinya menyadari betul saya ini sedang menghadap Allah. Nah, penjelasan seperti itu, bahwa sholat khusyuk itu sholat di mana orang yang sholat itu sadar sedang menghadap Allah, bahkan sadar pada saatnya akan kembali kepada Allah. Nah, itu dijelaskan di ayat 45, 46 surat Al-Baqarah. Nah, begitu. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Dah ya? Wasta'inu boleh dibaca. Ya. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Boleh dibaca terjemahnya? Ya, terjemahnya saja. Ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu berat. Jadi kalau kita merasa berat melaksanakan sholat itu biasa. Yang luar biasa kalau merasa ringan. Nah, begitu. Jadi kalau kita tinggal pilih mau jadi orang biasa
atau mau jadi orang yang luar biasa. Bukan biasa di luar ya, luar biasa artinya istimewa. Kalau ingin menjadi orang biasa-biasa saja, ya memang sholat itu berat. Tapi bagi orang yang luar biasa, yang istimewa, sholat itu ringan. Nah, supaya sholat ringan, maka hatinya perlu khusyuk. Nah, karena di situ Allah nyatakan kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu letaknya di hati. Nah, tandanya orang itu khusyuk, nah itu ayat 46. Ya. Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang yang khusyuk itu, al-khasyi'un itu? Nah, boleh dibaca terjemahannya, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Iya. Jadi di situ mulaku orang yang menjumpai, dari kata laqiya, ya, itu artinya menjumpai. Jadi kalau ada ibu-ibu sedang berjalan, yang satu dari atas, yang satu dari bawah, nah salah satu kemudian menyatakan laqaituka. Kalau laki-laki, kalau perempuan laqaituki, saya menjumpaimu. Nah, kalau mulaku orang yang menjumpai. Nah, itu bedanya. Kalau dalam bahasa Arab itu mulaku, mulakin itu sebuah kata yang menunjukkan pelakunya. Kata kerjanya menjumpai. Orang yang menjumpai bahasa Arabnya mulakin. Maka di situ mulaku alladzina yazunnuna annahum mulaku. Mereka yang yakin bahwa mereka menjumpai Allah dan pada saatnya akan kembali kepada Allah. Nah, bahkan bukan pada saatnya, tapi sedang proses akan kembali kepada Allah. Makanya ada orang yang kalau orang hatinya itu selalu teringat kepada Allah, maka ucapannya, perilakunya itu selalu arahnya kepada Allah. Kalau ibu ditanya, bu mau kemana? Biasanya jawabnya kemana? Ngaji, mau belanja, ke pasar, ke tetangga dan lain-lain. Itu sementara. Ujungnya perjalanan manusia kemana? Ujung perjalanan manusia kemana? Nah, ya. Makanya ada kisah dalam tasawuf. Ada orang yang pakaiannya bagus, sedang jalan, ditanya oleh temannya, mau kemana? Kelihatan gagah sekali. Jawabannya apa? Saya mau ke kuburan. Saya mau ke kuburan. Ini yang bertanya pasti heran. Loh kok masa mau ke kuburan pakai jas lengkap, pakai segala macam. Nah, yang jawab ini beda dengan yang bertanya. Yang bertanya ini bertanya secara manusia biasa, sementara yang jawab itu manusia yang luar biasa. Dia menjawab dengan kedalaman iman dan rohani serta ilmu, bahwa akhir perjalanan manusia itu adalah kuburan. Maka ada alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Coba lihat di situ. Ya, coba dilihat artinya situ, surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Ya, telah memperdayakan, coba di surat At-Takatsur
Boleh Bu, kalau sudah ketemu langsung dibaca terjemahnya. Ya. At-Takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan, alhaakum at-takatsur. Alha melalaikan kum kepada kalian, at-takatsur bermegah-megahan. Takasur itu dari kata kasuro yang artinya banyak, menumpuk-numpuk harta. Maka arti ayat itu, menumpuk-numpuk harta telah membuatmu lalai. Sadarnya kapan? Nah, baru ayat berikutnya, hatta Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sampai kamu masuk dalam kubur. Ternyata akhir hayat manusia itu hanya begitu saja. Seberapapun harta yang dimiliki, ujungnya tetap ke kuburan. Semiskin apapun, ujungnya tetap ke kuburan sama. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka setelah itu disusul surat wal asri. Nah, demi waktu umurmu tidak panjang. Jangan sampai hidup merugi hanya sibuk menumpuk harta. Nah, menumpuk harta sampai dibela-belain bertengkar. Maka surat berikutnya, wailun likulli humazatil lumazah. Itu menarik urutan surat itu. Ibu-ibu kalau mau mengaji, Masya Allah. Wailun likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka ngomel ngumpat hanya gara-gara harta. Karena apa? Harta itu halalnya dihisab, haram syubhatnya melahirkan azab. Itu boleh ditulis tuh, ya, boleh ditulis sebagai peringatan. Harta itu halalnya saja dihisab. Nah, haram syubhatnya itu mendatangkan azab, artinya siksa. Gitu. Itu halalnya saja dihisab. Makanya orang kaya itu sama-sama soleh dengan orang miskin. Ada orang kaya, kemudian ada orang miskin sama-sama soleh. Itu orang kaya masuk surganya belakangan. Ya, masuk surganya belakangan, terpaut 50.000 tahun, lebih terlambat. Ibu-ibu pernah dengar ceritanya Abdurrahman bin Auf? Ada sebagian sudah ya, nah, sebagian sudah. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu seorang pengusaha kaya raya, ya, seorang pengusaha kaya raya. Nah, tapi suatu waktu Nabi menyatakan tadi itu, orang kaya itu masuk surganya belakangan, lebih dulu orang miskin 50.000 tahun. Nah, Nabi mengatakan termasuk Abdurrahman bin Auf tuh nanti masuk surganya bisa belakangan. Nah, kalau kita dikatakan begitu masuk surganya belakangan, jawaban kita apa, Bu? Gak apa-apa, belakangan pokoknya surga. Itu kita, karena kita bukan Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf beda, dia tidak mau. Saya tidak mau masuk surga belakangan, pengen masuk surga duluan. Tapi Nabi menyatakan kalau mau masuk surga duluan itu jatahnya orang miskin. Tapi kamu kan kaya. Maka sudah, itu Abdurrahman bin Auf itu sedihnya bukan main. Maka diam-diam dia mikir gimana caranya saya miskin. Nah, itu aneh kan? Memang aneh. Abdurrahman bin Auf itu satu dari 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Sudah pasti itu, karena jaminan Nabi. Nah, makanya sama-sama masuk surga, pengen tidak belakangan. Sehingga Abdurrahman bin Auf cari cara bagaimana caranya miskin. Kebetulan pada saat itu para sahabat itu sedang pergi perang dan kemudian baru datang. Dan datangnya pada saat perang
itu harusnya panen kurma. Ya, saat panen malah ditinggal berangkat perang bersama Rasulullah SAW. Begitu pulang kurmanya sudah pada busuk. Padahal kurma itu adalah cadangan hidup untuk setahun ke depan. Nah, itu mereka kurma itu begitu. Sekali panen itu bisa untuk hidup setahun ke depan. Tapi begitu kurmanya busuk, maka para sahabat ini sedih. Kalau bahasa kita, waduh, ini apa yang saya untuk biaya hidup setahun ke depan? Ini kurmanya harusnya panennya bulan-bulan kemarin, tapi karena ditinggal perang, maka ketika kita pulang, kurmanya sudah busuk. Pendek kata, mereka merasa, wah, setahun ke depan bakal kelaparan ini. Nah, Abdurrahman bin Auf mendengar itu. Apa yang dia lakukan? Nah, yang dia lakukan, sahabat-sahabatku jangan sedih gara-gara kurma busuk. Kumpulkan semua kurmamu yang busuk, akan saya beli dengan harga normal. Kira-kira niatnya Abdurrahman apa? Nah, supaya kalaulah nanti kurma ini memang tidak laku, mau laku kemana kurma busuk? Tetap saja dia beli supaya hartanya berkurang jadi miskin. Itu niatnya Abdurrahman bin Auf. Nah, wah, sahabat-sahabat yang tadinya sedih menjadi gembira, menjadi senang. Kumpulkan kurma itu, mereka panen yang busuk-busuk. Kalau saya tidak punya kurma busuk, Bu, punyanya belimbing busuk, ya, ada, ya. Kurma busuk semua dikumpulkan oleh para sahabat, ya. Para sahabat dikumpulkan dan kemudian dibayar. Wah, sahabat-sahabat senang. Kurma busuk yang mestinya tidak laku dibuang, tapi ini dibayar dengan harga normal, luar biasa, ya, luar biasa. Nah, Abdurrahman bin Auf ya sudah, senang saja. Setelah itu semua dibayar, kan tinggal mikir mau dibuang kemana, karena tidak akan ada yang beli. Nah, tiba-tiba ada kafilah rombongan datang, kutruk. Ternyata apa? Mengumumkan kami adalah pedagang dari Yaman. Nah, ditanya sama Abdurrahman, kalian kesini untuk apa? Di negara Yaman sedang terjadi wabah yang hanya menurut para tabib, tahu tabib? Tabib itu dokter, kalau bahasa kita, ya jadi tibbun. Ada buku namanya Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi. Jadi tabib itu bahasa Arab, terjemahannya dokter. Nah, begitu ya. Apa tujuan kalian jauh-jauh ke sini? Ternyata pedagang ini menyatakan, di negara Yaman, saya ini utusan resmi negara untuk mencari kurma busuk. Karena apa? Karena di negara kami sedang terjadi wabah, dan wabah penyakit itu hanya bisa sembuh dengan ekstrak kurma busuk. Nah, kata Abdurrahman, ya sudah, ini bawa saja, bawa, silahkan bawa. Tadinya mau digratiskan, tapi orang Arab itu gengsi nerima gratisan, beda dengan yang bukan orang Arab. Ya, Masya Allah. Kalau bukan orang Arab itu orang Arab itu gengsi, digratiskan. Kalau membeli mahal itu lebih terhormat. Kalau kita, ya, kalau membeli lebih murah, oh cerita-cerita itu lebih senang. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya Abdurrahman, kami tidak mau. Saya dibekali uang negara secara cukup, karena demi keselamatan penduduk Yaman kami akan beli ini kurmamu yang busuk ini. Ndak usah, silakan majanan, majanan, masyaitu. Ambil
boyong semuanya sekehendakmu, majanan. Majanan itu gratis, bukan jajanan ya, majanan itu gratis. Nah, ini pelan-pelan belajar bahasa Arab. Majanan, gratis. Orang Yaman tetap tidak mau. Ya. Saya minta kau tetapkan harganya. Ini pedagang Yaman. Apa kata Abdurrahman? Terserah kalian membeli, saya tidak memberikan harga. Ini supaya maksudnya Abdurrahman memang niatnya semula bukan untuk dagang, niatnya semulanya ngurangi hartanya supaya jadi miskin untuk masuk surga lebih dulu. Tiba-tiba kurma yang busuk pun ada yang mau beli. Allah itu kalau sudah mengatur rezeki itu seperti itu. Setelah tidak diberikan harga, apa pedagang Yaman? Baik, taib kalau begitu. Karena Anda tidak memberikan harga, ini demi keselamatan penduduk saya, maka kurmamu yang busuk ini saya tanya dulu, berapa kamu beli dulunya? Ya disebutkan sekian. Saya beli 10 kali lipat. Coba bayangkan tuh. Dibelinya 10 kali lipat. Subhanallah. Itu Allah kalau sudah memberikan rizki, orang maunya niatnya miskin, tambah ditambah rizkinya. Ya, mau memberikan gratis, membelikan gratis, malah dibeli 10 kali lipat. Padahal kurma busuk loh. Ya, tapi karena itu maunya sudah seperti, ya sudah. Akhirnya baik kalau begitu saya terima. Nah, jadi ini Abdurrahman bin Auf ini. Saking rasa syukurnya kepada Allah, maka ketika Nabi wafat, Sayyidah Aisyah, Bu Aisyah jadi janda umur berapa? Ibu tahu? Jadi jandanya Bu Aisyah umur berapa? Umur 18 tahun. Ya, umur 18 tahun. Itu sudah menjadi janda. Ya. Karena memang tidak sempat memiliki anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama hidupnya itu dibiayai oleh Abdurrahman bin Auf. Maka pantas Nabi kan bisa tahu sebelum terjadi. Maka pantas Nabi menyatakan, oh Abdurrahman bin Auf itu salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, sudah kaya di dunia, matinya masuk surga. Itulah cita-cita. Muda kaya raya, kalau tua foya-foya, wafatnya husnul khotimah, matinya masuk surga. Begitu ya. Jangan sampai mudanya miskin, tuanya sengsara. Ya, karena sengsara nggak sempat ibadah, maka matinya su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Itu sengsara yang sangat sempurna, na'udzubillah min dzalik. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, 10 hasanah dunia, 15 hasanah akhirat, 2 untuk terjaga dari api neraka. Salah satu dan nomor 1 hasanah akhirat itu adalah husnul khotimah. Nanti dipelajari lengkapnya ya. Baik, itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk itu orang yang salat sembari hatinya sadar saya ini sedang menghadap Allah. Bahkan saat ini proses menghadap Allah. Tadi itu perjalanan manusia kan ujungnya ke sana. Apapun jabatannya, kaya maupun miskin, bodoh maupun pinter, rakyat maupun pejabat, semua ujung perjalanannya hatta zurtumul maqabir, pasti berakhir di kuburan. Nah, ini orang yang sadar punya ilmu dan iman. Tapi bagi orang yang nggak sampai ke sana, itu akan heran kalau ditanya, Bu mau kemana? Mau ke kuburan. Itu pasti yang nanya ini heran, kok ke kuburan? Padahal itu jawaban yang hakikatnya manusia, perjalanan akhir pasti ke kuburan. Pasti, nggak boleh tidak.
Ya, nggak boleh tidak. Kubur itu bukan gundukan loh Bu ya. Kubur itu alam. Makanya kalau ada manusia naik pesawat jatuh kemudian hilang, itu juga bukan berarti tidak di alam kubur, tetap saja mereka mengalami namanya alam kubur. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi antara kehidupan dunia sampai hari kiamat itu ada namanya alam barzah. Makanya perjalanan manusia itu melalui beberapa tahap. Sebelum lahir ada dua alam ya. Ada namanya alam ruh sama alam rahim. Alam ruh tidak ada yang tahu kecuali Allah berapa ribu tahun lamanya. Karena apa? Karena dunia seisinya itu ya, itu 50.000 tahun sebelum diciptakan itu sudah Allah tulis lebih dulu di Lauhil Mahfuz, di Arsy. Akan terjadi segala apapun sudah dituliskan fi Lauhim Mahfuz ya. Nah, itu dua alam. Kemudian lahir ada alam dunia. Ya, alam yang ketiga. Nah, akhir dari dunia itu nanti adalah akan masuk namanya alam akhirat. Alam akhirat pintu gerbangnya kematian. Nah, kata Rasulullah, sabda Nabi, al-mautu babul akhirah. Kematian itu adalah pintu gerbangnya, pintu besarnya, pintu masuknya akhirat. Ibu-ibu kalau pulang dari ngaji atau pulang dari bepergian membuka pintu besar, kalau pintu sudah kebuka, apa yang terlihat rumah? Dalam rumah semua kelihatan, kamar kelihatan, ini kelihatan, itu semua kelihatan. Begitu juga kalau orang sudah menjelang wafat, semua alam akhirat dia sudah tahu. Nah, sudah tahu ya. Setelah orang itu wafat sebagai pintu gerbang akhirat, maka akan mengalami 5 etape. Apa itu etape? Etape itu ya etape. Etape itu terminal perjalanan ya. Etape itu terminal perjalanan atau halte perjalanan. Kalau mau ke Jakarta, maka pertama rest area berapa? 97. Nah, setelah itu rest area mana lagi? Terus beberapa. Nah, orang nanti di akhirat setelah manusia wafat itu akan mengalami tahapan-tahapan seperti itu. Akan mengalami 5 etape, 5 halte persinggahan. Satu namanya alam barzakh. Ya, alam kubur ya. Jadi yaumul barzakh, ayyamul barzakh, hari-hari alam kubur. Berapa lama? Tidak ada yang tahu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Hanya ada penjelasan bagi orang beriman dan beramal soleh, alam kubur itu sangat singkat. Singkatnya apa? Seperti antara habis asar sampai terbenam matahari. Gitu, saking singkatnya. Nah, kemudian begitu bangun terkaget. Ya, begitu bangun terkaget. Apa bunyinya terkaget? Ketika kaget bangun tidur di alam kubur itu? Nah, kalau yang baca surat Yasin akan ketemu. Qalu ya wailana mamba'asana mimmarqadina. Nah, maka di situ lanjutannya hadza ma wa'adana rahman ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Maka di situ antara ya wailana mamba'asana itu ada saktah. Saktah itu berhenti sejenak tapi tidak bernafas. Orang kalau kaget
Orang kalau kaget itu sejenak nafasnya berhenti, gitu. Maka saktah begitu. Saktah itu berhenti sejenak tanpa bernafas, itu di dalam surat Yasin. Qalu ya wailana mamba'atsana min marqatina. Karena tadinya tenang-tenang tidur, tiba-tiba bangun. Tenang-tenang menikmati nikmat kubur, tiba-tiba hari kiamat, maka kaget kemudian bangun, ya. Itu alam kubur. Lamanya tidak ada yang tahu kecuali Allah, karena alam kubur termasuk gaib. Hanya ada penjelasan dari Nabi, orang yang beriman banyak amal solehnya itu sangat singkat. Kalau merasakan nikmat itu terasa senang, ya, pada saat senang waktu terasa singkat apa lama? Kalau sedang suasana senang, kalau sedang senang singkat. Tapi kalau sedang mules, sakit mules, itu perasaan lama. Menunggu waktu subuh saja perasaan sangat lama. Di alam kubur begitu. Bagi yang mendapatkan siksa kubur, naudzubillah min dzalik, itu lama sekali, tidak terhitung, enggak terhingga. Tapi bagi yang mendapatkan nikmat kubur, itu terasa singkat. Sudah tahu kan, untuk membebaskan azab kubur, rajin-rajin baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, itu yang ke alam kubur. Yang kedua, nah ini hari kiamat, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Semua makhluk mati, kemudian yang di alam kubur dibangkitkan. Kalau alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, nanti di ayat lain wa bu'thira ma fil kubur, ya, itu akan dibangkitkan. Setelah bangkit kemana? Nah, ketika bangkit di kuburan, bangkit dari kuburan, umat manusia dibagi menjadi 11 kelompok. Nah, ini penjelasan dari ayat yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Itu ayat 18 di surat An-Naba, ya, ayat 18. Itu yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ketika sangkakala dibunyikan, maka semua yang wafat tadi itu bangun dan kemudian berjalan berkelompok, otomatis berkelompok sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang bangun dari kubur itu perutnya besar, ya, seperti orang memanggul drum band, perutnya besar. Siapa mereka? Ketika Nabi bertanya Jibril, itu umatmu yang suka makan riba. Nah, gitu. Ada yang bangun dalam keadaan tangannya buntung. Itu orang yang tidak mau nolong tetangga padahal dia mampu. Tangannya bangun kubur, dari kubur itu buntung. Ada yang bangun dari kubur itu mengunyah-ngunyah lidahnya sampai berdarah-darah, tapi tidak putus. Begitu putus balik lagi, terus saja. Siapa mereka? Mereka adalah para ahli ilmu, para ulama yang perilakunya tidak sama dengan ucapannya. Nah, gitu ya. Ucapannya begitu bagus, tapi perilakunya sebaliknya. Itu nanti mulutnya itu akan dikunyah-kunyah sendiri, itu ketika bangun, dan seterusnya dan seterusnya. Ada berbagai macam. Nah, kelompok yang ke-11 itu kelompok yang bangun dari kubur, wajahnya bening cemerlang. Nah, itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka wudunya sempurna. Nah, ya, wudunya sempurna. Makanya kalau wudu sudah hafal doa-doa ketika membasuh wudu. Kalau muka air ada doanya, ketika berkumur ada doanya, ketika membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika salihin.
Ya Allah, putih cemerlangkan, beningkan wajah ini dengan cahayamu. Pada saatnya nanti wajah-wajah hambamu yang soleh putih cemerlang saat bangkit dari alam kubur. Makanya kalau wudhu jangan kecipit-kecipit begitu saja. Itu harus betul-betul rata dengan khusyuk. Nah, ini nanti tergantung khusyuk apa tidak. Kalau hatinya khusyuk, sadar sedang wudhu syarat untuk menghadap Allah, pasti wudhunya sempurna. Nanti kita pelajari wudhu yang sempurna dengan segala macam doanya, ya. Nah, itulah bangkit dari kubur. Kemana? Ke alam mahsyar. Maka etape ketiga perjalanan akhirat itu alam mahsyar. Alam mahsyar. Nah, di situ yang kemudian ada hisab dan mizan, ya. Ada timbangan amal dan segala macam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berbuat baik walaupun sebutir debu akan tetap ada timbangannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik manusia walaupun sebutir debu. Bahkan amal yang kecil di hadapan Allah akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, setelah hisab selesai, ya. Setelah hisab selesai, manusia dibagi dua. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Nah, golongan kanan itu jurusan surga, ya. Golongan kanan itu jurusan surga. Makanya Nabi mengatakan at-tayammun sunnatun. Mendahulukan yang kanan itu sunnah. Maka ke masjid dahulu yang kanan. Kalau ke WC kiri kalau sadar. kalau sadar ya. Begitu. Masya Allah. Itu bagaimana tidak Allah itu maha murah. Orang masuk WC saja. Masuk WC siapa yang perlu? Manusia. Tapi Allah maha baik, itu pun masih disediakan pahala asal mau ngikuti aturannya. Bahkan masuk di rest area itu, kecuali yang gratis, itu mau pipis saja bayar 2.000. Padahal itu kan tempat najis. Tapi yang di masjid tempat suci tidak semua paham maksudnya? Ya. Jadi aneh. Ke tempat yang najis mau bayar, tapi ke tempat yang suci justru tidak. Nah, ini kebalik nih. Kebalik. Mestinya kalau ke masjid itu karena tempat suci harusnya masuk kencelengnya lebih besar mestinya. Ya. Tapi ya itulah manusia. Itulah manusia. Nah, nanti dibagi dua. Manusia itu dibagi dua. Nah, yang kelompok kanan itu disebutkan jurusan surga. Kalau sudah di surga, itu menikmati surga. Setelah selesai hisab, Allah kemudian berfirman, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Wahai para pendosa, ya, wahai para pendosa, minggir kalian dari orang-orang soleh. Nah, sudah nggak boleh dekat-dekat. Nggak boleh dekat-dekat. Nah, itu dijelaskan di ayat 55 sampai 58. Coba dilihat surat Yasin 55 sampai 58. Ibu-ibu ada yang sudah hafal surat Yasin? Surat Yasin loh ya, bukan hafal Yasin. Nah, kalau hafal Yasin ya sudah pasti hafal. Yasin sudah hafal. Nah, gitu ya. Surat Yasin surat keberapa? 36. Nah, ayat 55 itu letaknya di sebelah kiri paling atas. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Nah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Orang yang masuk surga itu dapat salam langsung dari Allah.
Salamun qaulan mir rabbir rahim. Nah, orang yang berdosa diusir oleh Allah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang berdosa, saatnya sekarang kalian tidak boleh dekat-dekat dengan orang-orang yang saleh. Jurusan kalian beda. Nah, jurusan kiri, jurusan ke neraka. Maka tahap yang keempat, etape keempat perjalanan akhirat adalah as-sirat, yaitu perjalanan menuju surga. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung ada yang cepat, ada yang lemot, tergantung amalnya. Yang tidak langsung pasti mampir dulu ke neraka, pasti, ya pasti. Nah, ya. Makanya tadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Betul-betul beruntung orang yang sholatnya khusyuk. Nah, orang yang sholatnya khusyuk itu orang yang betul-betul menjaga sholatnya. Nah, ini perjalanan siratal mustaqim itu ya, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Satu hari perjalanan akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Nah, nanti kalau tadarusnya sampai surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil La Raiba Fihi Mir Rabbil Alamin, nanti akan ketemu ya, alfi sanatim mimma ta'udun. Hari akhirat itu satu hari sama dengan 1000 tahun dunia. Nah, tapi bagi orang yang sholatnya khusyuk, menjaga sholatnya, itu luar biasa. Itu perjalanannya kalbarki, secepat kilat. Ya, secepat kilat. Nah, bagi yang golongan ke neraka, itu perjalanannya lumayan sulit. Ini kebalikan di dunia. Di dunia kalau orang diajak ibadah itu susah, tapi kalau berbuat dosa itu mudah. Nah, nanti di akhirat kebalik. Orang yang susah menjalani ibadah di dunia, bersusah payah karena menjalani ibadah, maka di akhiratnya akan mudah melewati siratal mustaqim menuju surga. Bagi orang yang di dunianya itu mudah melakukan dosa, maka dia sangat sulit perjalanan akhiratnya. Itu kebalik ya. Makanya ada hadis Nabi, hal-hal yang sifatnya kebaikan karena jurusan surga itu biasanya diliputi suasana tidak enak, tidak betah, tidak nyaman. Itu biasanya begitu. Sholatnya buru-buru, zikirnya tidak betah, baca Quran cepat kunang-kunang, tapi kalau lihat HP berjam-jam. Nah, itu urusan, semua urusan dunia kayak begitu tuh. Kalau diajak kebaikan, masya Allah beratnya bukan main. Nah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, caranya supaya hatinya gampang khusyuk, maka perbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai betul-betul khusyuk. Kalau sudah biasa khusyuk zikir, maka pada saat sholat pasti akan gampang khusyuk, karena sudah biasa ingat Allah. Dengan zikir itu kan ingat Allah. Nah, maka ketika sholat akan lebih mudah. Nah, ini kuncinya. Kalau ingin sholatnya khusyuk, maka biasakan banyak berzikir ya. Nah, apa hubungannya? Terakhir, kenapa sholat itu bisa khusyuk apabila biasa zikir? Karena sholat itu salah satu fungsinya untuk berzikir kepada Allah. Nah, yang terakhir ini ayatnya lihat di surat Toha ya. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Surat Toha surat berapa? 20 ya, surat 20 ya.
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu ayat 14 ya, ayat 14. Innani anallahu, betul ya, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Perhatikan kalimatnya, innani anallahu, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana itu sama dengan la ilaha illallah. Cuman di situ karena Allah yang berfirman langsung, jadi bunyinya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, kita mengucapkannya la ilaha illallah. Nah, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, maka beribadahlah, sembahlah aku dan tegakkan salat untuk mengingatku. Nah, zikir. Maka kalau orang biasa zikir, maka salatnya akan khusyuk karena dia sudah biasa mengingat Allah. Salat khusyuk adalah salat ketika salat sadar betul saya sedang menghadap Allah dan pada saatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulainya Allahu Akbar, akhirnya Assalamu alaikum. Kenapa akhirnya salam? Karena surga itu Darussalam ya, Darussalam itu nama dari surga, artinya rumah keselamatan. Karena ibu-ibu ngajinya di Darussalam, insya Allah ujungnya juga akan ke Darussalam. Itu yang kita harapkan ya, yang kita harapkan, apalagi ngajinya kita membahas husnul khotimah, membahas la ilaha illallah. Nanti yang ke-15 atau yang ke-14 itu ujungnya orang yang ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya pasti akan selamat dari neraka dan menuju Darussalam. Ya, itu yang ke-7. Nanti yang ke-8, ini tidak kalah pentingnya. Kalau ke-7 tujuan zikir untuk mengkhusyukkan hati. Kalau ke-8 nanti untuk membentengi diri dari godaan setan. Ya, membentengi diri dari godaan setan. Itu nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, itu saja, sudah jam 7. Ngajinya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit-sedikit ini jadi ilmu bagi kita. Yang paling penting setelah tahu, oh begitu, ternyata zikir itu. Zikirnya mudah, la ilaha illallah sudah bisa, tinggal kita istiqomahkan dengan diperbanyak. Ya, ya. Paling tidak setiap habis sholat. Ya, di samping itu setiap kesempatan sambil jalan dan segala macam la ilaha illallah. Yang suka olahraga bisa sambil olahraga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu luar biasa. Nanti fisiknya sehat, batinnya sehat. Kalau berjalan begitu juga. Daripada berjalan sambil pikirannya kemana-mana, mendingan kakinya dihitung sambil zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu nanti dalam keadaan apapun, satu saat Allah panggil pasti dalam keadaan la ilaha illallah. Itu namanya husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya.
Semoga apa yang telah kita dapat hari ini dapat kita amalkan dan kita semakin kuat berzikir la ilaha illallah. Amin, amin. Baik, kita tutup majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.